dia kepada Allah. Ya, dia memberikan puncak ketundukan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan cuma sekedar minta tolong dianggap ibadah kepada selain Allah, bukan cuma sekedar taat, tapi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ketika mendefinisikan makna ibadah, kata beliau apa? Al-ibadatu hiya aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ibadah ialah puncak ketundukan diri dan puncak kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak ketundukan diri kepada Allah, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada, dan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa awal. Allah disifati dengan Al-Qadim, sedangkan kita makhluk ada diawali dengan ketiadaan, ada dengan permulaan, ada dari Allah menciptakan kita dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah tidak serupa dengan manusia. Salah satu, jadi Allah tidak serupa dengan alam ini. Alam ini segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu saya tekankan di sini, maka tidak boleh seseorang meyakini Allah itu serupa dengan makhluknya atau mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, seperti mensifati Allah dengan tempat atau arah, atau mensifati Allah seperti akidah wahdatul wujud atau akidah hulul, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan alam itu satu, wal iyadu billah. Ini ya, orang-orang yang berakidah wahdatul wujud, orang-orang yang berakidah hulul, ya, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, yang mengatakan Allah, alam ini mereka katakan Allah. Mereka mengatakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mereka mengatakan apa? Saya Allah. Ya. Dia bilang saya Allah. Mereka Allah. Dinding ini Allah. Kata mereka seperti ini. Ini akidah hulul atau wahdatul wujud, ya, lebih parah atau lebih dahsyat, lebih keji daripada akidah Nasara yang mengatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di jasadnya Isa. Karena akidah hulul ini mengatakan bahwa semua alam ini adalah Tuhan. Waliyadzubillah. Sebagian orang mengatakan bahwa a'udzubillah, apa yang mereka bilang? Akidah hulul adalah puncak pengetahuan seseorang tertinggi bagi Allah. A'udzubillah. Akidah hulul, akidah wahdatul wujud bukan bagian daripada Islam. Bukan bagian daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan firman Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya.
Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang merupakan Ra'isus Sufiyah, yang merupakan pemimpin para sufi. Ya, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang merupakan pemimpin para sufi. Ketika ditanya tentang tauhid, beliau mengatakan apa? Ifradul qadim minal muhdats. Ketika engkau mensucikan Allah yang qadim, yang ada tanpa permulaan, minal muhdats, dari segala macam sifat makhluk. Itu tauhid. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku sufi, gadungan, kemudian mempercayai atau mendukung atau mengatakan bahwa akidah hulul bagian daripada Islam, atau mengatakan akidah hulul adalah akidah Islam, atau mereka mengatakan akidah hulul merupakan puncak pengetahuan seseorang tentang Allah, waliyadu billah, maka itu adalah mutasawwifah, sufi-sufi gadungan. Apa itu akidah hulul? Saya jelaskan lagi. Akidah hulul yaitu orang yang mengatakan Allah dan alam itu satu, waliyadu billah. Sehingga apa kata mereka? Mereka bilang saya ini Allah, waliyadu billah. Dinding ini Allah, kata mereka. Ya, semua engkau Allah, dia Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka syahadati alla ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menafikan segala sesuatu atau segala akidah yang mana akidah tersebut bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan akidah umat Islam, bertentangan dengan akidah tauhid, bertentangan dengan akidah tanzih yang mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Maka tidak boleh, ya, diyakini Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk. Baik orang-orang yang mengatakan Allah tinggi di atas sana bersemayam, waliyadu billah, itu merupakan akidah Wahabi, akidah Muhammad bin Abdul Wahhab yang dia ambil daripada Ahmad Ibn Taimiyah, yang mensifati Allah dengan tempat, arah, ya. Atau akidah mutasawwifah, akidah wahdatul wujud, yang mengatakan Allah di mana-mana, waliyadu billah, ya. Mereka mengatakan saya Allah, engkau Allah, dia Allah, dinding ini Allah. Ini semua keluar daripada akidah umat Islam. Jadi syahadatu alla ilaha illallah, kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Salat merupakan ibadah yang paling utama setelah beriman kepada Allah. Salat merupakan ibadah yang paling utama setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat lebih utama daripada jihad, lebih utama daripada haji. Walaupun haji punya keistimewaan, ya. Orang yang haji mendapatkan hajan mabrura, haji yang mabrur, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tapi kalau sholat, ya, yang kita pahami dari sholat, dengan sholat tersebut terampuni dosa-dosa kecil seseorang. Kalau haji bisa menghapus dosa-dosa besar. Tapi walaupun seperti itu, kata ulama apa? At-tamyiz, atau ya al-mizah la taqtadi al-afdaliyah, bahwa keistimewaan itu tidak menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu itu lebih utama daripada yang lain. Contoh kasusnya seperti itu. Walaupun haji punya keistimewaan bisa menghapus dosa besar dan dosa kecil, tetap sholat lebih afdol darinya.
Contoh lain misalnya, walaupun Sayyiduna Ali merupakan a'lamul ummah, merupakan ulamanya para umat ini, adalah orang yang paling paham tentang ilmu agama daripada umat Nabi Muhammad, dan itu keistimewaan bagi Sayyiduna Ali, tetap Sayyiduna Abu Bakar lebih afdol daripada Sayyiduna Ali. Jadi iqamis shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Kemudian itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Tentunya iqamis shalah wa itaiz zakah, tetap kita mempelajari berpatokan kepada ilmu agama. Kita mempelajari syarat dan rukunnya, ya. Tentang sholat, bagaimana supaya sholat seseorang sah, bagaimana seseorang zakatnya sah, ya. Wa hajjil baiti, dan berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, semuanya tentu sesuai rukun dan syaratnya. Inilah hal-hal yang terpenting dalam agama, hal-hal yang penting dalam agama Islam. Jadi yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa itu didahulukan? Karena dia merupakan syarat seseorang masuk ke dalam agama Islam. Seseorang dihukumi muslim bagaimana? Dengan seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya, dengan seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya. Dengan seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadah sehingga dia dihukumi Islam. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendirikan sholat. Nah, karena dia merupakan syarat keimanan, maka dia didahulukan. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang selama dia mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka wajib hukumnya mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya. Kalau orang mau masuk Islam, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik menggunakan bahasa Arab ataupun menggunakan selain daripada bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Ya, jadi tidak harus bahasa Arab. Walaupun menggunakan bahasa Indonesia, hukumnya boleh dia masuk dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian hal ini diutamakan. Ya. Kalau orang mau masuk Islam itu duluan. Dan jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Kalau ada seseorang mengatakan, saya mau masuk Islam hari ini, maka wajib hukumnya kita masukkan, kita bantu dia. Jangan ditunda. Kalau ada orang bilang, saya mau masuk Islam hari ini. Kemudian kita bilang, kalau ada orang bilang, besok saja. Berarti apa? Dia ridho terhadap kekufuran. Waliyadzubillah. Kemudian, hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin am sa'id fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Nah, ini hadis yang keempat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Di sini ada kalimat wa huwa shadiqul masduq, yaitu Rasulullah benar terhadap apa yang dia sampaikan daripada wahyu. Itu makna shadiqul masduq. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar terhadap apa yang dia sampaikan daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah tidak pernah salah dalam menyampaikan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, tidaklah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hawa nafsunya. Tidaklah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salah dalam menyampaikan wahyu, baik urusan agama ataupun urusan dunia yang berdasarkan wahyu. Baik urusan agama ataupun urusan dunia yang berdasarkan wahyu. Kemudian Rasulullah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya kalian, salah seorang dari kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, bahwa ketika seseorang terjadi hubungan badan, ya, antara suami istri, kemudian Allah takdirkan bagi dia anak. Nah, selama 40 hari dari waktu berhubungan itu, 40 hari itu masih dalam bentuk nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah dalam secara bahasa yaitu al-ma'u shafil qalil, yaitu air yang jernih, yang kecil, yang sedikit. Itu secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini apa? Nutfah yaitu mani atau sperma. Jadi selama 40 hari masih dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Ya. Kemudian setelah itu dia akan berbentuk alaqah, yaitu alaqah maknanya ad-dammul ghalid, yaitu darah yang tebal, yang bergumpal, ya. Darah yang bergumpal. Dari yang kita lihat tadi, apa namanya? Sperma, sehingga sperma itu berubah bentuk lagi menjadi darah yang bergumpal tadi. Oleh karena itu dia mislu alaqah. Alaqah itu yaitu semacam binatang, ya, apa ya? Jangan lupa namanya. Lintah, ya. Alaqah itu misalnya lintah. Jadi bukan berarti lintah dia, bukan, ya, karena tidak ada di sini makhluk hidup sama sekali. Sperma tidak ada makhluk hidup di dalam, ya. Sperma tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Jadi tidak benar itu seperti yang dikatakan waliyadzubillah bahwa ada semacam cacing-cacing atau apa itu. Ya, jadi sperma la hayata fihi, tidak ada makhluk hidup di situ. Manusia itu ditiupkan ruh kapan? Ketika setelah 120 hari. Itu baru ditiupkan ruh. Mulai daripada sperma belum ada ruh. Ya, jadi mani itu tidak ada ruh di dalamnya. Ya, ini perlu diperhatikan karena ada sebagian orang atau sebagian kelompok yang mengatakan bahwa mani itu ada ruh di dalamnya. Ya, jadi semacam makhluk hidup. Kemudian waliyadzubillah kata mereka dari makhluk hidup itu
kemudian jadi ini manusia. Tidak seperti itu. Ya. Jadi apa namanya, dari sperma yang tidak ada ruhnya di dalamnya, kemudian setelah itu sperma tersebut berbentuk alaqah, darah menggumpal tersebut, kemudian tsumma yakuna mudghatan mithla dalik, yaitu menjadi sepotong daging dengan ukuran mayum dogu fihi, yaitu dengan satu kali kunyahan manusia, ya, satu kali yang full di mulut seseorang ketika seseorang makan daging. Jadi tidak terlalu besar bentuknya, segumpal daging ini. Nah, di situ setelah 40 hari tersebut, pertama tadi kita bilang apa, sperma 40 hari, kemudian alaqah 40 hari, 80 hari, kemudian mudghah dalam bentuk daging yang segumpal ini yang kecil, summa yursalul malak, kemudian diperintahkan malaikah fayangfukhu fihi ruh, kemudian setelah itu ditiupkan ruh, ya, ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan, ditakdirkan, ya, dituliskan bagi dia, ditakdirkan, ya, 4 hal. Yang pertama tentang rizkinya, ajalnya, pekerjaannya, apakah dia dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, kayak gitu. Itu kapan terjadi? Yaitu waktu berada di dalam perut tersebut. Nah, waktu berada di dalam perut tersebut. Insyaallah apa namanya? Untuk hadis ini kita akan lanjutkan pertemuan akan datang insyaallah taala. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Insyaallah sehat selalu Ustaz Roy. Waalaikumsalam. Salam balik ke Ustaz Roy-nya. Insyaallah selalu Ustaz Royani sehat-sehat. Ada lagi? Jadi insyaallah untuk hadis ini karena panjang, kita bagi 2 bagian ya. Satu untuk penjelasan sekarang, insyaallah, karena di sini akan bicara tentang Sa'id, Syaqi, Husnul Khotimah, Su'ul Khotimah. Kita akan bahas pada pertemuan akan datang tentang masalah takdir, insyaallah ta'ala. Jadi mohon maaf, untuk hadis ini kita bagi 2 bagian. Ada pertanyaan silakan yang Mang Syahrul yang angkat tangan. Silakan Mang Syahrul. Ini saya tidak tahu apakah karena saya bukan admin, apakah bisa pakai suara atau di chat saja? Di chat saja ya. Silakan Mang Sarul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi sedikit ada pembahasan terkait tentang penciptaan, bagaimana dari mulai diciptakannya segumpal daging dan seterusnya. Bagaimana mengkorelasikan dalil tersebut dengan medis? Karena karena begini Ustaz, karena ada dari tempat lain gitu kan, bahwa menjelaskan bahwa agama ini juga agama yang sangat ilmiah,
Artinya pendekatan-pendekatan yang sifatnya medis, kalau 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 misalnya tidak ada dasar ilmiahnya, seolah-olah kita kayak ada yang menggantung atau janggal gitu Ustaz. Karena pendekatan medisnya bahwa tidak ada tuh segumpal darah, yang ada adalah sel telur dan sperma gitu kan yang jadi satu dan lain sebagainya. Bagaimana mensinergikan logika tersebut secara dalil dengan pendekatan medis? Mungkin itu Ustaz. Ya. Jazakallah. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud yaitu sperma laki-laki dan sperma perempuan. Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu punya sperma, ya, bukan cuma sekedar sel telur atau apa. Jadi laki-laki dan wanita juga mengeluarkan sperma sebagaimana laki-laki juga mengeluarkan sperma. Sehingga dari kedua sperma tersebut berkumpul selama 40 hari, itu yang berbentuk sperma tadi. Ya. Nah, ada ketidaksepahaman antara sebagian di bidang kedokteran, sebagian ya di bidang kedokteran dengan di bagian agama, bahwa sebagian di bidang kedokteran mengatakan bahwa dalam sperma itu terdapat kehidupan atau ruh di situ. Sedangkan kita dalam agama kita mengatakan bahwa ruh itu ditiupkan ketika kehamilan berumur 120 hari atau 4 bulan. Maka dalil mereka apa? Dalil mereka apa? Kita jelas ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan ada ayat-ayat Al-Quran yang lain. Nah, dalil mereka yaitu adanya gerakan, bergerak itu semacam setelah diteliti menurut mereka sperma keluar, ada gerakan semacam gerakan-gerakan di sperma tersebut. Itu menunjukkan bahwa ada kehidupan di situ. Kita katakan bahwa al-harakah atau gerakan tersebut bukan dalil bahwa sesuatu itu adalah hidup, bahwa ada kehidupan di situ atau ada roh. Bukan dalil. Banyak sesuatu yang bisa gerak tapi tidak ada roh di dalamnya. Tumbuhan misalnya bisa tumbuh, ya, bergerak tinggi, tapi tidak ada roh di dalam. Dan hal-hal yang lain tentunya semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekedar gerakan tersebut bukan dalil bahwa sesuatu itu adalah roh. Dari sini dibangun hukum, ya. Ada hukum dibangun atas masalah ini. Misalnya masalah aborsi. Haram hukumnya. Haram hukumnya jika melakukan aborsi lebih daripada 4 bulan. Ya. Walaupun itu dikatakan oleh dokter membahayakan janin, dan itu berbahaya buat ibunya. Jadi apa yang dia lakukan tidak boleh hukumnya dia melakukan atau menggugurkan kandungannya kalau sudah lebih daripada 4 bulan tersebut, 4 bulan atau lebih. Karena jika dia menggugurkan kandungan kalau sudah dari 4 bulan atau lebih, itu sama dengan membunuh, ya, membunuh. Karena di situ sudah ada makhluk yang bernyawa di dalam perutnya, makhluk yang bernyawa. Jadi kalau misalnya dia sabar, ya sabar. Kalau seandainya dia meninggal bahkan gara-gara melahirkan, dia mati dalam keadaan syahid.
mati dalam keadaan syahid. Tapi kalau sampai dia menggugurkan gara-gara takut berbahaya bagi dirinya, tidak boleh hukum. Seperti itu. Jadi Bang Syahrul, untuk urusan kedokteran atau medis secara terperinci saya tidak tahu bagaimana apa yang mereka bilang ya. Cuman saya sedikit pernah mendengar tentang masalah itu saja. Masalah sebagian mereka mengatakan bahwa di dalam sperma itu ada ruh dan ini bertentangan dengan agama. Kalau seandainya seperti itu berarti menurut dorang asal manusia ini dari cacing itu yang hidup itu, waliyadzubillah. Karena menurut mereka dalam sperma itu ada semacam cacing-cacing seperti itu yang bergerak. Itu tidak benar. Seperti itu. Ini perlu diperhatikan ini. Saya rasa jelas Bang Sarul untuk jawaban saya. Untuk masalah bagaimana seterperincinya, wallahu a'lam. Karena ini kita berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Al-Muhim, kita ini orang Muslim, seorang Muslim yang jadi patokan itu apa? Agama, ya, Islam. Apa yang dikatakan oleh agama, sam'an wa ta'ah, kita dengar dan patuh. Ya. Ketika itu perintah Allah, ketika itu Allah kabarkan di dalam Al-Quran, kita terima. Ketika itu datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ala aini ala ra'si, kata Imam Malik. Majabihi minan Nabi Sallallahu Alaihi Majabihi Nabi Alaihi Salatu Wasallam, fa'ala aini wa ala ra'si. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu di atas kepala. Maka ini yang tidak kita sampaikan tadi, ini berdasarkan hadis Nabi yang sah, yang sahih, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka setelah ini, ya, tidak kita terima apa sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Dan kalaupun mereka mengatakan itu, ya, itu berdasarkan teori kan, dari perdebatan. Intinya apa? Kita sebagai seorang Muslim, apa kita terima seperti apa yang dia katakan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan sesuatu yang khilafiyah. Ya. Ini jelas karena ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nas dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa dipahami di Bang Sarul. Jadi kita ini patuh kepada agama, sawaun alimnal hikmata am jahilna. Baik kita paham hikmah daripada perintah Allah tersebut atau kita tidak mengetahui perintah daripada hikmah daripada perintah tersebut. Seperti itu. Dan ini urusan kayak begini ini bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan penelitian. Bukan berdasarkan akal, penelitian. Orang yang meneliti bisa benar, bisa salah. Tapi Al-Quran dan hadis tidak diragukan tentang kebenarannya. Karena ini berdasarkan mukjizat. Nah, orang yang teliti, apalagi itu manusia, bukan sesuatu yang mutawatir. Kalau seandainya itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka Al-Quran dan hadis Rasulullah yang kita ambil. Seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan?
Apakah benar adanya perkataan ketika wallahu alam, saya tidak pernah dengar. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz melahirkan secara sesar atau operasi ya, sementara dia bisa bersalin normal, tapi karena takut Ustaz dan yang menolong dokter laki-laki. Untuk yang menolong ini, untuk sesarnya wallahu alam, saya tanyakan sama saya. Untuk masalah dokter, kalau masih bisa ada apa? Kalau ada dokter perempuan kayak gitu. Jangan kita beralih ke dokter laki-laki kalau masih ada dokter perempuan. Itu pun ketika melahirkan yang dibuka adalah sesuatu yang diperlukan saja. Ya, sesuatu yang diperlukan saja daripada aurat. Kayak gitu. Jadi jangan kita beralih. Kalau masih ada dokter perempuan, hatta periksa kehamilan sekarang kan. Kalau ada dokter perempuan, kita pergi ke dokter perempuan. Ada lagi pertanyaan? Semoga insya Allah yang hadir, Allah berkahi semuanya. Rizkinya, tetap semangat belajar ilmu agama, tetap ikut kajian bersanad pilihan. Semua ustadz-ustadznya insya Allah bersanad yang thiqah. Ya. Ini tiap hari ada kajian ilmu agama. Ya. Tiap hari ada. Jadi diharapkan semua ikut majelis ini. Ya. Insya Allah Ta'ala. Jangan cuma malam ini, tapi besok ya, khususnya ilmu agama yang wajib ini kita bicara tentang hadis arba'in. Ada kajian-kajian mukhtasar dan lain-lain. Saya harap semua ikut, insya Allah Ta'ala ya. Jadi semoga insya Allah Allah permudah urusan kita, Allah berkahi urusan kita, Allah berkahi rizki kita bibarakatin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam akidah Islam, mati dan tidak tersisa bagi kita dosa-dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna du'ana bi barakatin Nabi alaihi salatu wassalam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar, insya Allah minggu depan saya harap hadir. Karena hadis tadi ini ada dua bagian. Bagian yang terpentingnya insya Allah di minggu depan. Ya, karena tadi bagian pertama karena kita masuk sebagai mukaddimah. Nanti bagian terpentingnya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya harap insya Allah pertemuan yang akan datang bisa hadir semuanya ya. Dan mungkin kalau bisa bertambah lagi, ajak lagi teman-teman yang lain untuk hadir. Karena insya Allah kita akan bahas tentang masalah akidah. Demikian majelis kita tutup dengan tahlil kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Mbak Aga dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.